Halo guys, jangan lupa subscribe dulu. Tidak, bagaimana ini bisa terjadi? Yinlong Jiasili berteriak panik saat air mata mengalir turun di matanya. Pada saat ini, dia telah lama berubah, wajahnya yang cantik sangat sedih, dan seluruh orang tampaknya telah kehilangan jiwanya. Setelah sekian lama, dia mendongak dan memandangi ayahnya dengan air mata berlinang. Gemetar, "Ayah, apakah kamu bercanda? Aku baru saja bertemu dia, kamu pukul 10. 8 lapis neraka, mengapa?" Petik 2. Putri, Lao Long tidak menjelaskan, dan mendarat perlahan dari udara, dan datang ke Jiasili. "Tidak, mengapa kamu melakukan ini?" Jasmine berteriak, memukul dada Kunde dengan keras. "Dia bukan untukmu." Kata-kata tiran tua itu dingin dan ditentukan. "Aku tidak perlu mengendalikan urusanku sendiri, kamu terlalu banyak mengelola, aku membencimu." Yinlong Jiasili menangis, berjuang keras, ingin menjauh dari Kunde. Pada saat ini, di atas langit, Dewa Kera Iblis berkepala 6, Naga Emas berkepala 3 Kila Angsi, dan Dewa Pejuang Zarisi, ketiganya juga mengamuk, melihat dunia yang dalam akan segera didapat, tetapi itu adalah kun aduk darinya dan buat harapan mereka benar-benar kosong. Pada saat ini, mereka bertiga membenci Zitian karena melolong. Bagi mereka yang benar-benar sadar akan barang, setelah secara pribadi pergi ke Dongtu untuk berjalan-jalan, telah ditentukan bahwa Dujia Suanci pasti telah dikorbankan selama ribuan tahun, yang merupakan permata bagi para praktisi. "Kunde, kamu terlalu menggertak." Kera setan berkepala 6 adalah yang paling mudah marah, dan langsung berubah menjadi kera raksasa setinggi 100 kaki, berdiri di atas bumi. Bulu goni di sekelilingnya berubah menjadi merah darah dalam sekejap, dan kera iblis berkepala 6 itu benar-benar kejam. Ini adalah kembalinya, liar klan iblis yang unik, dan kekuatannya berlipat ganda beberapa kali dalam sekejap. Seluruh orang berada dalam keadaan gila, antara binatang dan iblis. Kekuatan hukuman surga muncul lagi, awan gelap bergulung tinggi di atas langit, dan ada kegelapan di antara langit dan bumi. Tianlei saling menjatuhkan. Awal, Iblis Ape Xiao Yue, Dewa Iblis Kera berkepala 6, yang setinggi 100 kaki, benar-benar putus asa, bahkan jika dia dipotong mati oleh Tianlei, dia tampaknya menarik Kunde. Naga Emas berkepala 3 dan Dewa Pejuang Zaris dengan tergesa-gesa membuka dunia batin mereka. Bantu Kera Setan berkepala 6 untuk mewarisi kekuatan langit dan guntur, jika tidak Kera Iblis tidak akan dapat mendukung untuk waktu yang lama, dan itu akan diretas sampai mati. Serangkaian mantra diucapkan di mulut Kunde, dan cahaya perak menyala, dan Jiasili langsung dipindahkan. Dikirim ke tempat yang aman dari jauh. "Monyet kecil, kamu harus tahu, mudah bagiku untuk membunuhmu. Aku hanya tidak ingin melakukan pembunuhan. Jika kamu tidak tahu bagaimana untuk maju atau mundur, jangan salahkan aku." Kunde menatap dingin ke arah orang-orang di udara. Naga Emas berkepala 3 Ciaras dan Dewa Pejuang Zaris boleh dikatakan. Mereka melihat bahwa tiran tua itu benar-benar marah, punggungnya tiba-tiba berubah menjadi dingin, dan sudah pensiun. Namun, kera setan iblis berkepala 6 yang telah, kembali dengan liar, telah melakukan kekerasan. Telapak darah besar, menghadap ke sektor naga tua dengan ganas. Tianlei juga bergegas turun. Meskipun Lao Long adalah manusia pada saat ini, kekuatan telapak tangannya masih sangat arogan. Dia tidak lagi menunjukkan belas kasihan, telapak tangan besar yang telanjang, berubah di depannya, dicetak dengan keras dengan telapak raksasa kera setan berkepala 6. Ledakan. Awal. Terdengar suara keras. Kera iblis berkepala 6 berteriak dengan tubuh besar. Itu terkejut oleh sosok yang tampaknya berkali-kali lebih kecil dari itu. Pada saat yang sama, Tianlei membanting, dan kera iblis berkepala 6 menjerit, dan asap putih naik dari tanah. "Berhenti, tenang." Naga Emas berkepala 3 Ciaras dan Dewa Pejuang Zaris, sembari membantu para dewa dan kera melakukan yang terbaik untuk melawan Tianlei, sambil meminumnya, tidak membiarkannya bertindak gegabah. Alasan mengapa keduanya menyelamatkan dewa dan kera iblis bukan untuk mengatakan seberapa baik persahabatan mereka, mereka benar-benar tidak ingin melihatnya dibajak sampai mati oleh naga tua, dan orang-orang di belakang dewa dan setan membangkitkan kemarahan mereka ketika mereka membalas dendam pada naga tua itu, mereka. Tiran tua itu tampaknya memiliki semua keraguan-raguannya, dan tampaknya murah hati dan tidak mau peduli dengan mereka. Dia membimbing semua petir yang tersisa ke langit, dan kemudian mengalihkan arahnya untuk melenyapkan kekosongan. Ini setara dengan menyelamatkan kehidupan kera setan iblis, jika tidak ia akan mati di bawah langit dan guntur. Lihat fakta bahwa kamu telah berkultivasi untuk situasi seperti itu, dan itu benar-benar sulit. Aku akan mengampuni kamu hidupmu. Namun, jika kamu tidak tahu bagaimana untuk maju dan mundur, jangan salahkan naga tua, aku sangat kidal, membunuh. Dari udara, Jiasili yang membawa langit jauh menghilang ke mata semua orang. Tidak ada yang meragukan kata-kata Lao Long, bagaimana mungkin siapapun yang berani membunuh bahkan dewa alam surga peduli pada tuan dari dunia manusia. Setelah kera dewa berkepala 6 memuntahkan selusin darah, bulu-bulu tanah yang berdarah menjadi hitam lagi, memadatkan kondisi kekerasan pengembalian liar. "Aku akan membalas dendam ini cepat atau lambat." Setelah itu, kera iblis berkepala 6 naik ke langit dan menghilang ke langit. Naga emas berkepala 3 dan Ciaras, Dewa Pejuang Ris, saling melirik dengan cara yang rumit, juga bergegas ke udara dan terbang menjauh. Praktisi yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan berangsur-angsur mundur, dan ketenangan kota suci Bidan dipulihkan. Segera, berita tentang kelahiran tiran tua itu menyebar ke seluruh ladang kultivasi situ.
Hampir semua orang sudah tahu bahwa pertempuran Kunde dengan 3 wilayah besar wilayah barat begitu tinggi, kekuatan mengerikan tiran tua itu telah mengejutkan seluruh dunia latihan. Secara khusus, Kunde menyegel Chenan dan Zijin Shenlong menjadi 10 lapisan neraka, yang membuat orang membicarakannya. Bagi Chenan, semua orang di ladang kultivasi bukanlah orang asing, dapat dikatakan bahwa ia adalah orang yang paling kuat di ladang kultivasi pada tahun lalu, dan telah memenangkan tahta generasi muda dengan kekuatan absolut. Tidak ada yang berpikir bahwa penguasa pertama dari generasi muda dengan potensi yang tidak terbatas harus disegel oleh tiran tua. Berita itu dengan cepat menyebar kembali ke Dongtu, sebagian besar orang semuanya ponsel untuk membaca novel, yang lebih ringan adalah yang tercepat untuk diperbarui. Tolong dukung tangan untuk bermain, masukkan bagian atas lampu untuk mengenai tangan, kami menyesal, seorang tuan muda dengan potensi tak terbatas, disegel ke lantai 18 neraka benar-benar hancur. Di alam mendalam Kunlun, iblis besar Duanmu memecahkan segelas anggur dengan keras, benar-benar kehilangan ketenangan masa lalu, dan berkata dengan marah, Kunde terlalu menipu. Putri kecil yang enggan pergi di tanah suci klan iblis, beberapa bergumam tak percaya, bagaimana mungkin, apakah orang ini bukan kucing 9 kehidupan, sebenarnya disegel oleh orang-orang. Deru kesedihan cemas datang dari Du Jiaxuanji. Bagaimana mungkin ini, ya Tuhan, keluarga Du saya. Kunde, sial, Li Jiaxuanji, gadis gila Li Ruolan, Yuyu menghela nafas, berkata, sayang sekali lawan. Dongda 6 adalah tempat yang dingin di utara-utara. Dan Changming di timur sudah lama tidak bersuara, dan akhirnya menghela nafas, sayang sekali. Tanpa kamu di dunia ini, tiba-tiba aku kehilangan motivasi untuk berlatih. Kamu dan aku lahir di suatu era dan berkumpul bersama. Dalam suatu era, itu adalah penyesalan terbesar saya karena saya gagal mencapai puncak pada akhirnya. Saya harap Anda dapat membuat keajaiban, menghancurkan kekosongan, dan membunuh 18 neraka. Petik 2. Di Tanah Suci, Nangong, seorang pencuri berpakaian putih, mabuk dan pusing, dan mengangkat gelas ke bulan dan berkata, sentuh tanganmu, sentuh sikumu. Kakak Chen, aku tidak bisa berbagi keindahan di Tanah Suci Dantai denganmu, sungguh. Maaf, saya selalu merasa bahwa kita berada di jalan yang sama, tetapi sayangnya, mendesah, meratap. Petik 2. Seorang pemabuk dengan ledakan jatuh di atas meja batu. Chen Nan, kamu sebenarnya disegel. Aku tidak ingin menemukanmu sepanjang waktu, balas dendam. Raja setan kecil telah menginjakkan kaki di situ dan mencari tombak yang hilang. Suasana hatinya sedikit rumit, dan sangat disesalkan mengetahui bahwa Chen Nan dilarang. Orang yang berbeda memiliki perasaan yang berbeda tentang penutupan Chen Nan. Pada saat ini, protagonis dalam insiden itu sedang meraba-raba di neraka situ yang gelap dan membosankan. Tiran tua itu menguasai rahasia pembukaan lapisan neraka ke-18, dan menggunakan kekuatan untuk mendorong Chen Nan ke lapisan neraka ke-12. Chen Nan tiba-tiba jatuh ke dunia yang gelap dan gelap dari dunia dengan sinar matahari dia jatuh dengan keras di tanah. Di neraka yang jahat ini, bahkan jika dia sekuat dia dan telah mencapai tingkat ke-6, dia tidak dapat melihat adegan apapun. Di sini dia seperti orang buta, dan dia benar-benar sangat tidak normal. Lapisan neraka ke-12 yang gelap dan lembab sangat menakjubkan. Chen Nan meraba-raba dan meluruskan tubuhnya. Dia telah kehilangan kontak dengan Zijin Shenlong dan Dragon Baby dan tidak bisa merasakan napas mereka. Meskipun Chen Nan tidak bisa melihat pemandangan dengan jelas, dia perlahan beradaptasi dengan lingkungan yang gelap ini. Dia merasa sangat aneh, lapisan neraka ke-12 tampak sangat luas, seolah-olah tidak ada akhirnya. Dia telah mengunjungi neraka tingkat pertama, tetapi itu hanya perpustakaan gereja cerah, dan total nilai nominalnya tidak besar. Kemudian, ia juga memasuki lapisan neraka kedua, di mana beberapa makhluk gelap seperti mayat hidup dan mayat ditahan, dan lapisan neraka kedua tidak terlalu terbuka. Menurut dugaannya, 18 lapisan neraka hanyalah 18 ruang bawah tanah, dan tidak ada banyak area. Sekarang, setelah dimeteraikan di lapisan ke-12 dari neraka, dia membalikkan ide aslinya di dalam hatinya. Karena dia perlahan-lahan menyadari bahwa tempat ini jauh dari sesederhana yang dibayangkan, di sini luas dan tak terbatas, seolah-olah itu adalah dataran gelap. Sastra kaligrafi. Dia tidak bisa merasakan Zijin Shenlong, mereka bisa membayangkan bahwa mereka terlalu jauh. Chen Nan tidak berani berteriak pada mereka, karena sebelum dia disegel, dia mendengar percakapan antara Kunde dan Paus. Dalam neraka ke-12, tampaknya ada segel iblis. Menurut Kunde, iblis telah dimeteraikan selama 7.000 tahun, dan itu seharusnya berubah menjadi tulang mati. Tapi, bagaimanapun juga, itu adalah spekulasi. Tuhan tahu apakah iblis yang disegel oleh Kunde benar-benar mati. Jika dia masih hidup, mungkin itu adalah bencana yang tak terbayangkan bagi Chen Nan. Untungnya, lapisan neraka ke-12 ini tidak ada habisnya, dia tidak merasakan nafas iblis, dia percaya bahwa jika dia berhati-hati, bahkan jika iblis itu hidup, dia seharusnya tidak menemukannya. Setelah berpikir sedikit, Chen Nan memposisikan sebuah arah, dan kemudian meraba-raba di neraka yang gelap ini, kaki yang dalam dan dangkal bergerak maju, dan pada saat yang sama, kesadaran yang kuat perlahan menyebar dan dengan hati-hati merasakan ini. Semuanya ada di ruang film. Dia percaya bahwa bayi naga dan mereka juga harus peduli dengan iblis yang tidak tahu hidup dan mati, sehingga tidak ada suara keras. Sekarang, mereka harus bergabung bersama sesegera mungkin untuk berurusan dengan iblis yang tidak dikenal.
Dunia gelap yang suram, keheningan yang mematikan, Chen Nan telah meraba-raba maju selama 2 jam, tetapi masih belum bisa menjelajahi ujung sisi ini. Dia mengambil napas dalam-dalam, dengan hati-hati mengendalikan kekuatan dalam tubuh, naik ke udara, dan kemudian kembali ke titik semula sesuai dengan koordinat rute asli, dan mulai bergerak ke arah yang berlawanan. Dia percaya bahwa mereka tidak akan terlalu jauh darinya. Menjauh. Di dunia gelap bawah tanah ini di mana tidak ada cahaya, itu membuat orang sangat marah. Chen Nan berjalan puluhan mil, dan tiba-tiba sebuah suara khusus masuk ke telinganya. Booming. Itu terdengar seperti suara retak, seperti suara mengunyah. Chen Nan tiba-tiba ngeri. Dunia yang suram itu benar-benar mendengar suara yang begitu buruk, yang membuatnya segera memikirkan iblis yang mungkin mati. Dia mencoba yang terbaik untuk mengendalikan fluktuasi kekuatan turbulen di tubuhnya, memungkinkan mereka untuk menyebar secara merata di permukaan tubuh, tetapi sulit untuk berfluktuasi. Pada saat yang sama, fluktuasi mental ditekan ke titik terendah. Dia mencubit taktik pisau dengan kedua tangan, mendorong maju selangkah demi selangkah. Booming. Suara aneh itu menjadi semakin jelas, dan targetnya 30 kaki di depan. Chen Nan tiba-tiba merasakan batu sandungan, tetapi bagi orang seperti dia, mustahil untuk jatuh. Pada saat ini, dia sudah merasa bahwa tulang-tulang di bawah kakinya benar-benar tulang yang mati. Ketika dia maju selangkah demi selangkah, dia menemukan bahwa daerah ini berserakan dengan tulang yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang, dia yakin bahwa suara aneh itu pasti suara tulang yang patah. Bukankah benar ada monster yang mengunyah tulang? Memikirkan hal ini, Chen Nan menarik napas dingin. Chen Nan sangat aneh, dia telah mendekati tempat di mana itu terjadi kurang dari 10 kaki jauhnya, dan monster di sana belum menemukannya, bukankah itu iblis? Kalau tidak, dalam hal penanaman Raja Iblis, bahkan jika tubuhnya rusak, indera pikirannya tidak begitu buruk. Bukankah ada segel iblis di sini, dan juga monster lainnya? Di dunia manusia yang lebih beradab di daratan, penjahat sering dipenjara dan akan sering terjadi pertempuran, dan pendatang baru harus ditindas secara brutal. Dan di sini juga ada penjara, tetapi iblis itu dipenjara. Chen Nan siap bertarung. Ketika dia datang ke sini, dia pasti akan mengalami konflik. Dia tidak akan pernah diganggu seperti tahanan manusia. Dia harus hidup dan mati di sini. Gulat. Pisau di tangan kanannya ditembak selusin kaki dalam sekejap, membelah keras ke depan, ruang gelap diterangi oleh pisau cerah dalam sekejap. Chen Nan akhirnya melihat pemandangan di depannya, pemandangan di dekatnya sesuai dugaannya, tanah yang gelap dan bergelombang berserakan dengan tulang putih besar. Monster seperti mayat menggigit setengah dari tulang pahanya, dan suara keras datang darinya. Ini pasti makhluk mayat hidup. Dia kurus dan kurus. Jika tidak ada kulit kering dan keriput, dia adalah tulang kerangka. Dua jiwa kecil yang tak terlihat menembakkan kilat di rongga mata yang dalam. Dia mengangkat kepalanya dengan takjub, dan memandang tamu tak diundang itu dengan tak percaya. Rambutnya, yang menguning seperti jerami, berdiri terbalik seperti hantu, dan, gemericik, di tenggorokannya terus berdering. Itu adalah tulang. Bunyi. Gesekan, jika organ manusianya masih utuh, aku khawatir itu sudah menjerit sekarang. Pisau yang menyala-nyala itu dengan tajam memotong monster tengkorak kurus itu secara miring dari pinggang, energi yang kuat dari gas pisau itu menghancurkan hampir semua tulang atas dan ke bawah tubuhnya, dan tengkorak dengan nyala api yang menyala di rongga mata disimpan. Tidak jauh di tanah. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak bertarung, Chen Nan merasa di kotak kosong, dan dia tidak percaya bahwa ini adalah iblis. Dia menyatukan pisaunya, dan melangkah maju dalam kegelapan dengan perasaan. Dengan indera yang tajam, dia menginjak tengkorak. Sebagai urutan ke-6, ia sudah dapat mengandalkan fluktuasi spiritual untuk mengkomunikasikan pikiran. Kata-kata dingin Chen Nan terdengar di tengkorak, katakan, monster seperti apa kamu? Hal-hal aneh apa yang ada di lapisan ke-12 neraka ini? Beri aku pengantar yang terperinci. Dua secercah cahaya samar di tengkorak yang hampir tidak terlihat terus berfluktuasi, menunjukkan betapa takutnya tengkorak itu, seolah-olah dia adalah orang yang hidup besar, dan Chen Nan seperti hantu yang hidup. Chen Nan berkata jahat, jika saya tidak mengatakan apa-apa, saya akan membelah kepala Anda secara langsung dan membiarkan Anda menghilang. Dalam sekejap, Chen Nan menerima fluktuasi mental dari tengkorak dan dengan jelas mendengar suaranya, tidak, aku berkata. Katakan, aku Kepala Jenderal Raja Iblis Tudor, bernama Gusi. Tengkorak itu mengatakan identitasnya. Chen Nan memegang dagunya dan berkata, Raja Iblis Torres. Dengan siapa dia disegel di sini? Itu naga perak kunde yang jahat. Cukup yakin. Chen Nan berjongkok dan langsung mengambil tengkorak itu dengan kedua tangan, berkata, karena kamu adalah jenderal pertama di bawah Raja Iblis Besar, bagaimana mungkin Siu menjadi begitu buruk? Wow, tengkorak itu menangis, dan fluktuasi mental penuh dengan dendam dan kesedihan. Dia menangis fluktuasi spiritual aku telah dimeteraikan karena tidak tahu berapa lama, aku takut sudah 5.000 tahun, kan, mungkin 10.000 tahun, atau bahkan lebih lama. Bahkan Dewa Utama Surga, yang disegel begitu lama dalam neraka yang suram dan membosankan tanpa surga dan bumi, akan kehilangan kekuatannya bahkan untuk orang biasa dan bertahan hidup. Itu sudah keajaiban. Petik 2. Mendengar ini, Chen Nan mengambil nafas panjang, bahkan jika Raja Iblis Tos masih hidup. Dia telah disegel begitu lama, dan dia harus diperbaiki untuk setetes besar. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Apakah kamu masih hidup seperti ini? Bagaimana menurutku kamu lebih seperti mayat hidup? Wow, tengkorak itu menangis lebih sedih.
Tampak seperti seorang gadis sentimental. Emosinya sangat keras, dan butuh waktu lama untuk menjadi stabil. Dia berkata, aku memang telah menjadi makhluk mayat hidup. Kalau tidak, bagaimana saya bisa hidup selama ribuan tahun di tempat tanpa makanan, tidak ada air, dan tidak ada vitalitas. Pada akhirnya, saya hanya bisa mengubah diri saya menjadi makhluk yang tidak mati, dan bertahan selama sisa hidup saya. Petik 2. Chen Nan merasa bahwa tengkorak di depannya benar-benar memiliki makna. Dia benar-benar memiliki keinginan kuat untuk bertahan hidup. Jika orang kebanyakan akan bunuh diri dan membiarkan dirinya menghilang, penderitaan seperti itu tidak dapat ditoleransi oleh orang kebanyakan. Bagaimana Torres itu? Seberapa jauh praktik kultivasinya menurun? Chen Nan lebih peduli tentang iblis. Mati, asap total menghilang. Tengkorak itu berkata dengan menyesal. Kamu semua selamat, bagaimana mungkin dia mati? Chen Nan tidak mempercayainya. Pada saat ini, ada fluktuasi energi yang tiba-tiba dan belum pernah terjadi sebelumnya di kejauhan. Chen Nan merasakan napas Zijin Shenlong. Dia tidak ingin memikirkannya, meraih tengkorak dan tengkorak, naik ke udara, berubah menjadi kilat, dan membuat gelombang energi yang kuat, bergegas ke depan dengan cepat. Setelah terbang lebih dari selusin mil, suara seperti besi menghantam dari kejauhan. Pimpong, pong, kapan, titik titik titik. Fluktuasi aliran energi yang kuat telah ditangkap dengan jelas oleh Chen Nan. Pada saat yang sama, raungan Zijin Shenlong juga masuk ke telinga Chen Nan. Oh, kamu zombie tua, dan makan 180 batang paman naga. Aku mengalahkan. Raungan seperti tanda, berteriak seperti bajingan, tampaknya Zijin Shenlong telah mengalami banyak masalah, kalau tidak, tidak akan begitu merepotkan. Chen Nan meningkatkan kecepatannya lagi, dan setelah terbang sejauh 7 atau 8 mil, dia akhirnya menangkap bayangan Zijin Shenlong dengan jelas. Bajingan tua telah berubah menjadi sosok kepala naga, dengan kecemerlangan ungu di sekelilingnya, membawa nuncaku emas ungu di tangannya, dan bertarung sengit dengan zombie yang ditutupi dengan rambut putih. Suara besi yang mencolok adalah suara Zijin Nunchakus yang menabrak zombie berambut putih. Wow, bocah Chen, kamu akhirnya ada di sini. Kemarilah dan taruh apa yang disebut darah roh Taiko untuk menebasnya. Aku hampir kelelahan. Orang ini tidak bisa menghalangi, tidak bisa mengalahkannya, itu mengerikan. Zijin Shenlong terkesiap. Xiao Chen Nan tidak mengatakan apa-apa, menjatuhkan tengkoraknya, menjepit taktik pedang di tangan kiri, menjepit taktik pedang di tangan kanan, cici, 2 kali, 2 pedang substantif menembak di tangan kiri dan kanan, dan secara bersamaan meledakkan garis darah dengan jari telunjuk kedua tangan, diwarnai dengan jiangang merah dan daomang. Dia bergegas dengan pedang dan memotong dengan 2 gesekan. Engah, engah. Ini seperti memotong lobak dengan pisau tajam. Ini terlalu sederhana. Kepala pisau itu membelah setengah dari kepala zombie berambut putih, dan kepala pedang memotong setengah dari tubuh zombie berambut putih. Tengkorak di tanah, api jiwa di rongga mata hampir melompat keluar, dia sangat terkejut. Tidak ada yang tahu lebih baik darinya. Seberapa kuat zombie di depannya, kekuatan tempur mungkin tidak bekerja, tetapi otot dan tulang yang tidak rusak akan sulit dihancurkan tanpa kekuatan tier 7. Zijin Shenlong terengah-engah, mengutuk mayat berambut putih sialan ini, keterampilan bertarung seperti orang idiot, tapi itu tidak membunuh, kakek naga. Pada saat ini, bumi tiba-tiba bergetar, dan kemudian mulai bergetar hebat, seolah-olah ribuan kuda berlari kencang, dan berbagai suara gemuruh datang dari kejauhan. Di tempat yang mematikan ini, ada gerakan tiba-tiba, dan suara melolong mati rasa, yang benar-benar aneh. Tengkorak di tanah mengirimkan fluktuasi mental yang keras, mengingatkan Chen Nandao, bahwa aku pergi, ini adalah penguasa sebenarnya dari lapisan ke-12 neraka, dan penguasa sebenarnya situ. Wajah Chen Nan berubah, dan dia sudah merasa bahwa sejumlah besar orang membunuh di sini dengan cepat, meraih tengkorak dan mengangkat, dan menyapa Zijin Shenlong, mengatakan, loah, ayo kita hindari dulu. Tapi kali ini, mereka mengumpulkan kejayaan dari luar, terbang cepat di kehampaan tanpa akhir, agar tidak ditangkap oleh orang-orang di belakang. Berbicara tentang kecepatan terbang, Zijin Shenlong diikat oleh Chen Nan. Ketika dia bergegas ke depan, orang ini bisa terbang lebih dari 10 mil dalam satu penerbangan, dan kemudian dia tidak bisa mendengar suara di belakangnya. Pada saat ini, Bang tiba-tiba mengeluarkan suara keras, dan naga emas ungu yang terbang di depan berteriak dan mengutuk. Petik 2 titik 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 titik. Ini adalah tempat hantu. Dengan budidaya paman panjang, kamu bisa melihat pemandangan bahkan di tempat gelap. Kamu bisa melihat pemandangan dengan benar. Tempat hantu sialan ini membuatku buta. Oh, saya melakukannya. Saya Akeong persen tanda pagar. Petik 2. Chen Nan meraba-raba, dan kemudian tertawa liar. Ada tebing di depan. Ketika Zijin Shenlong terbang, dia tiba-tiba berlari ke tebing, dan segera menabraknya menjadi penutup mata dan memalingkan matanya. Bisa dibayangkan betapa luasnya lapisan neraka ke-20 ini, bahkan tebing dan tebing pun ada, itu hanyalah dunia bawah tanah. Diperkirakan tentara yang mengejar tidak diketahui di belakang tidak akan menemukan tempat ini. Chen Nan dan Roof Dragon terbang ke tebing, dan kemudian mulai menginterogasi tengkorak. Sama seperti ada ribuan pasukan, apa yang terjadi? Tanya Chen Nan. Cahaya redup di mata tengkorak itu berkedip-kedip, dan perubahan suasana hati tampak sangat kuat, mengatakan, saya katakan semuanya di sini, dapatkah Anda membantu kami membalas dendam? Kamu tidak akan membiarkan aku pergi ke Kunde dengan putus asa.
Segel ada di sini, kamu mungkin tidak bisa keluar dalam kehidupan ini, balas dendam apa untuk dibicarakan. Tidak, aku ingin kamu membantuku membunuh penguasa di sini. Oh, ingin aku membalaskan dendammu, beritahu aku secara spesifik di sini dulu. Ternyata Raja Iblis Tos, yang ditabrak oleh tiran tua ke lapisan neraka ke-12, adalah Patriark Naga-Naga Barat, yang memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Bagian tertutup, Tos terkenal jahat, dan solusi terakhirnya adalah menyegel lapisan ke-12 neraka. Pada saat yang sama, ada beberapa naga dan sekelompok pria yang ia rekrut. Bahkan jika ada kehadiran yang kuat, disegel di tempat tanpa vitalitas, hasil akhirnya hanya bisa menunggu kematian. Raja Iblis Tos tidak ingin menyegel sampai mati, menyatukan semua orang, dan membombardir bagian yang terlemah dari meterai. Akibatnya, saya tidak berharap menemukan gigitan terkuat dari segel suci, dan beberapa naga dan Tos mati di tempat. Orang-orang dari Skullgut dan Tos bukanlah kekuatan utama untuk memecahkan segel. Mereka beruntung lolos dari kematian, tetapi mereka semua terluka parah. Pada saat terakhir, 20 orang yang selamat mengubah diri mereka menjadi makhluk mayat hidup. Namun, latihan kultivasi asli mereka hampir sepenuhnya hancur, dan setelah menjadi makhluk mayat hidup, mereka tidak lagi memiliki banyak kekuatan. Hal yang mengerikan masih tertinggal, ketika lebih dari 20 makhluk mayat mengubur teman mereka bahkan menggali tulang dari tanah. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa akan ada banyak tulang yang terkubur dalam neraka kedua yang membosankan di bawah tanah. Ini mengejutkan kelompok lautan. Pada akhirnya, mereka terus menggali tanah dan menemukan bahwa di bawah neraka, sebuah tulang dapat digali hampir setiap beberapa meter. Ini membuat mereka tak terbayangkan. Neraka lantai 18 memiliki catatan pasti, yang berasal dari gereja ringan. Dikatakan bahwa neraka lantai 18 adalah tempat yang sengit, disegel oleh dewa-dewa jahat yang tak terhitung jumlahnya. Namun, dilihat dari tulang yang ditemukan, ini jelas kerangka manusia biasa, dan mereka tidak bisa menjadi tulang para praktisi. Mereka bertanya-tanya apakah akibat seperti itu akan terjadi. Aku ingin tahu apakah Gusi menunggu lebih dari 20 makhluk mayat hidup, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Namun, ketika mereka mengubur Raja Iblis Tos dan beberapa naga, hal-hal buruk terjadi. Dalam waktu kurang dari 3 hari, makam tempat Raja Iblis dan beberapa naga dimakamkan tiba-tiba mulai bergetar hebat, dan kemudian tiba-tiba meledak. Beberapa zombie berambut putih dan beberapa zombie berambut merah bergegas keluar dari kubur. Gusi mereka berpikir bahwa Raja Iblis tampaknya jiwa itu abadi, dan telah mengubah dirinya menjadi makhluk mayat hidup. Namun, di bawah nyala api jiwa, mereka melihat bahwa itu sama sekali bukan Tos dan beberapa naga menjadi zombie. Ketakutan oleh mereka bergegas, menggali kubur sambil bertarung dengan mayat itu. Mereka menemukan bahwa tubuh Raja Iblis dan beberapa naga entah bagaimana menerobos masuknya air darah keluar, dan air darah perlahan-lahan merembes ke tanah. Gusi mereka merasakan sesuatu yang aneh, mulai menggali bumi dengan cepat, ingin melihat hal-hal jahat apa di tanah, bahkan mampu menyerap darah yang membeku di dalam tubuh. Dalam kata-kata Gusi mereka kemudian menyesal, kami menggali dosa dan membuka pintu bagi kejahatan. Dalam proses menggali, zombie rambut putih dan zombie rambut merah terus-menerus waspada, dan mereka keluar dari bawah tanah. Ketika mereka menggali 10 kaki, sebuah sarkofagus yang pelik dan aneh muncul di depan mereka. Sarkofagus perlahan berdarah dan terus menyusup ke dalamnya. Jelas, darah iblis dan beberapa naga diserap oleh sarkofagus. Zombie berambut putih dan mayat berambut merah mengalir keluar dari tanah, dan itu juga harus terkait dengan sarkofagus ini. Gusi dan makhluk mayat hidup lainnya terkejut. Ada sarkofagus di sini, yang tak terbayangkan. Melihat sarkofagus yang sangat kasar, mereka punya firasat buruk. Ada begitu banyak tulang di sini, dan hanya ada satu sarkofagus, sangat mungkin. Semua orang mati adalah benda pengorbanan manusia di sarkofagus. Meskipun permukaan sarkofagus tampak sederhana meskipun berubah-ubah, mereka merasakannya samar-samar, dan ada gelombang kejahatan di dalamnya. Gusi mereka memilih untuk menguburkan ketika mereka mengubur iblis dan beberapa naga. Mereka pikir itu adalah tempat terbaik. Apakah Anzi tidak berpikir begitu? Mereka akhirnya menyadari bahwa sarkofagus yang aneh itu bukan sesuatu yang luar biasa. Mereka tidak ingin menyentuhnya, dengan cepat menguburnya, dan kemudian mengambil mayat iblis dan beberapa naga. Hanya saja semuanya sudah agak terlambat, mereka belum kehabisan Baizang Yuan, dan sarkofagus yang ternoda darah mengalir keluar, dan kemudian kekuatan jahat dan kuat muncul melaluinya, meraih tubuh Raja Iblis dan Naga, dan menarik mereka darah di dalam tubuh menguap dalam sekejap dan melonjak ke dalam sarkofagus. Pada saat itu, lolongan panjang yang mengerikan terdengar melalui lapisan ke-12 neraka, sarkofagus itu pecah, dan seorang lelaki dengan darah di sekujur tubuhnya berdiri di kekosongan, menatap ke segala arah, dan Chang Xiao melanjutkan. Rambut pria itu terpancar, dan rambut panjangnya yang berwarna merah darah sangat menarik, tubuh bagian atasnya yang telanjang ditutupi dengan garis-garis ajaib, dan tubuh bagian bawah bukanlah kaki, tetapi ekor ular raksasa, panjang 2 hingga 3 kaki. Yang paling aneh adalah bahwa bagian tengah dahinya yang ditutupi dengan pola-pola sihir benar-benar melahirkan satu mata yang lebih vertikal, ia sebenarnya memiliki 3 mata. Gusi dan yang lainnya tercengang. Dalam legenda tertua di benua situ, dewa totem dari suku terbesar umat manusia di era ini adalah seperti ini. Ini adalah salah satu dewa paling kuat dalam legenda mitologi situ. Ini lebih awal daripada hari ini. Keberadaan para dewa di surga.
Ada berbagai monster dan warcraft di situ, tetapi tidak pernah ada iblis atau binatang buas seperti ini. Totem suku manusia terbesar di situ adalah satu-satunya di dunia, dan tidak pernah ada reproduksi. Namun, pemandangan di depan mereka benar-benar membuat Gu berpikir bahwa mereka bingung, mereka benar-benar melihat seseorang persis seperti dewa totem legendaris. Hanya saja, meskipun mereka tidak percaya, dia sudah memiliki perasaan buruk di hati mereka. Pria di depannya sepertinya memiliki hubungan yang hebat dengan dewa totem barat. Pria di depannya sangat jahat. Jika dia terhubung dengan totem yang pernah digunakan situ, akan sulit bagi Gusi dan yang lainnya untuk menerimanya. Apa yang terjadi selanjutnya membuat Gusi tidak dapat diterima. Pria berambut darah seperti totem di barat bumi ini memiliki kilatan darah di matanya. Kisap besar adalah saudara lelakinya yang akan bekerja bersamanya untuk iblis tos selusin lebih banyak orang menyapu. Kabut darah memenuhi langit, berteriak berulang-ulang. Selusin orang kuat yang telah berubah menjadi makhluk hidup, langsung tersedot menjadi tersentak-sentak, dan kemudian tubuh mereka hancur, dan ketika jiwa mereka berkibar, mereka lagi-lagi jahat oleh darah. Pria berambut diserap di tempat. Mata Gusikan terbelah. Meskipun ia ditransformasikan menjadi makhluk mayat hidup, tetapi gairah makhluk berdarah itu masih ada di sana. Mengamati orang-orang yang dekat dengannya begitu mematikan, bahkan jiwa menghilang sepenuhnya, membuatnya tak tertahankan. Naik, hanya saja pria di langit itu jauh lebih kuat darinya, ketika dia berubah menjadi mayat hidup, kultivasi sebelumnya setara dengan penghapusan, dan tidak ada banyak kekuatan yang tersisa. Selain itu, menilai dari berbagai pertunjukan pria berambut darah, bahkan selama masa kejayaan Gusi, tentu bukan lawan. Itu adalah mimpi buruk, dan orang-orang terdekatnya mati sangat parah sehingga Gusi hampir pingsan. Namun, apa yang membuatnya paling tidak dapat diterima adalah bahwa pada akhirnya ia mengetahui bahwa lelaki berambut hitam bermata tiga dan berkulit ular itu sebenarnya adalah totem barat tahun itu, seorang dewa bernama Redrao. Setelah menyerap api jiwa lebih dari selusin makhluk mayat hidup, Redrao menemukan bahwa ia tidak memiliki banyak kekuatan, jadi ia mengurung Gusi dan yang lainnya di udara. Matanya menembak keluar dua tenda berdarah, dan kekuatan spiritual yang besar benar-benar menutupi mereka. Pikiran Gusi dan yang lainnya semua dirasakan olehnya. Memori Gusi seperti sebuah ensiklopedia untuk Redrao, semua dibaca olehnya. Ketika situ totem Redrao memahami serangkaian proses pengembangan manusia yang telah terjadi dari masa lalu yang jauh hingga saat ini, Yang Tian berteriak, dan seluruh lapisan neraka yang ke-12 bergetar. Redrao meraung dengan marah, aku adalah Tuan Situ yang sesungguhnya. Aku adalah Dewa Situ yang sebenarnya. Aku dijebak oleh beberapa dari mereka, aku dilupakan oleh dunia, aku ingin mengambil kembali apa yang hilang dari diriku, semua. Semakin saya berpikir, semakin marah saya, dan totem dari bumi barat akan menjadi gila. Akhirnya, seluruh lantai ke-12 neraka terus bertabrakan. Xiaoyin juga menyebar ke permukaan, dan gereja cahaya yang mengejutkan semua orang ketakutan. Meskipun Gusi dan yang lainnya sudah berubah menjadi makhluk mayat hidup pada saat itu, mereka masih terpana oleh gelombang Qi secara langsung. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa setelah totem Redrao bangkit, ia juga mengejutkan gereja cerah pada periode itu, yang tentu saja tidak diketahui oleh Gustot. Pada waktu itu, bagi gereja Guangming, mereka seperti musuh. Bukannya tidak ada iblis besar yang meraung di bawah, tetapi tidak ada yang menyerbu ke neraka dengan begitu ganas. Dewa-dewa kuat yang galak memilih untuk menyelamatkan kekuatan mereka dan menunggu kesempatan untuk memecahkan segel. Tidak ada yang akan menyia-nyiakan kekuatan mereka seperti ini. Selain itu, dari perspektif tingkat kekuatan ini, itu benar-benar keberadaan yang menakutkan, dan itu adalah orang yang dimeteraikan yang tidak dapat menemukan detail di gereja cahaya. Pada saat itu, Dewa kuno Naga Kunde masih berada di gereja Guangming dan belum pergi. Dengan rasa semangatnya yang tajam, dia benar-benar menangkap kata-kata totem Redrao. Orang-orang di bawah ini sebenarnya mengklaim sebagai Tuan Situ. Yang sebenarnya, naga tua itu tiba-tiba terkejut, dan dia telah mendengar suara lapisan neraka ke-12. Itu bukan orang dari klan naga sihir yang disegel olehnya. Dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang gereja Guangming. Dia tahu bahwa neraka ke-12 dari gereja Guangming adalah ruang yang sangat aneh dari alam besar, tetapi tidak ada segel di dalamnya sama sekali, memahami situasi. Namun, selama Laolong berbicara dengan Paus, tidak ada orang luar yang tahu sama sekali. Namun, selama hampir 7.000 tahun, orang-orang di gereja Guangming tahu bahwa Laolong memberikan perhatian khusus pada neraka ke-12. Tentu saja, ini tidak dipahami oleh Gusi, yang telah dimeteraikan selama 7.000 tahun. Selama 7.000 tahun, kepercayaan yang mendukung kelangsungan hidup Gusi adalah menunggu iblis yang kuat untuk dimeteraikan dan menyaksikan kematian Tuturi de Lao Barat. Namun, dia tahu itu mungkin hanya mimpi. Redrao, bagaimanapun, adalah dewa yang muncul di situ di era kebodohan, di hadapan para dewa seperti hari ini. Namun, Gut percaya bahwa bahkan jika Redrao kuat di masa lalu, dia bukan orang yang paling kuat sekarang. Karena kekuatannya sudah lama rusak, dan aku tidak tahu siapa yang disegel, dia masih tidur di sarkofagus. Dia sudah membuang waktu terlalu lama. Selama periode ini, banyak dewa telah bangkit. Selama Redrao tidak terkalahkan, maka seseorang dapat membunuhnya. Melihat orang-orang yang dimeteraikan bersama di lapisan neraka ke-12, kematian, bunuh diri, dan akhirnya hanya Gusi sendiri, dia sudah putus asa, tidak berharap bertemu dengan Chen Nan, dia benar-benar menunggu itu adalah orang yang dimeteraikan lagi.
Ibu nagaku, ini luar biasa. Ini benar-benar predator super. Zijin Shenlong menghela nafas tanpa henti setelah mengetahui semua ini dari Gusi. Chen Nan juga kaget dengan emosi, dewa super tua, sebenarnya di lapisan ke-12 neraka, tapi itu adalah totem situ, totem hidup yang benar-benar ada. Membayangkan, kamu berkata bahwa aku akan membalaskan dendammu untuk membunuhku untuk membunuh totem barat ini. Chen Nan mengeluarkan gelombang mental yang tajam kepada Gusi, tengkorak itu, dan berkata, lelucon yang sangat lucu. Bisakah aku berurusan dengan orang seperti itu? Petik 2. Jika kamu tidak membunuhnya, dia akan membunuhmu. Lalu kenapa dia tidak datang untuk membunuhku sekarang? Karena dia sedang tidur, dia bangun dan menemukan bahwa kamu harus datang untuk menyerap kekuatan jiwamu. Lagi pula, kultivasi kamu sangat kuat, dan itu adalah suplemen yang baik baginya. Jadi, sebelum dia bangun, ini waktu terbaik untuk melakukannya. Agar kamu bisa hidup sendiri, kamu juga harus melakukannya. Petik 2. Chen Nan sakit kepala, dan menurut informasi dari School Gusi, totem barat ini sangat kuat, dan dia hanya bisa menantikannya, karena tidak ada langit dan bumi di sini, dia perlahan-lahan melemah. Pada saat ini, Zijin Shenlong tiba-tiba berteriak, Gusi, Anda masih memiliki sesuatu untuk disembunyikan dari kami. Jika saya tidak mahir dalam mantra pencarian jiwa, saya akan dibunuh oleh Anda. Apa yang terjadi? Seru Chen Nan. Zijin Shenlong berkata, saya belajar dari pikiran Gusi bahwa bahkan jika tidak ada langit dan bumi, budidaya totem barat belum menurun, dan itu masih terus meningkat. Mendengar berita ini, Chen Nan hampir menghancurkan kepala Gusi secara langsung, tidak ada berita yang lebih buruk dari ini, situ totem tidak berarti apa yang bisa mereka tangani. Dia secara paksa menolak kemarahan dan berkata, saya mengerti urgensi ingin membalas dendam, tetapi Anda tidak bisa menyembunyikan kami seperti ini, kekuatan musuh yang tidak dapat Anda benar-benar mengerti, kami hanya bisa mati sia-sia. School Gusi menangis malu, dan gelombang kesedihan muncul. Oke, jangan menangis. Chen Nan berkata, konfrontasi brutal harus mati. Sekarang mari kita rencanakan untuk melihat apakah kita dapat menggunakan rencana untuk melemparkannya ke kematian. Bajingan tua sialan kunde, benar-benar menyegel kita ke tempat mesum, kadal tua ini sangat kacau. Zijin Shenlong memarahi. Chen Nan berkata pada dirinya sendiri, saya pikir naga tua ini tampaknya menarik. Pada saat itu, jika dia hanya menonton dari sela-sela, kita mati. Kemudian, dia tidak langsung membunuh kita, tetapi menyegel kita di sini. Apakah orang ini memiliki makna yang dalam? Petik 2. Apa arti bajingan tua ini? Aku tidak takut kalau putrinya dan dia cemas. Jika aku tidak bisa membunuhku, aku akan membalas dendam. Aku bersumpah bahwa suatu hari setelah keluar dari masalah, bajingan tua ini pasti menjadi marah. Petik 2. Chen Nan berjalan berkeliling, diam-diam memikirkan situ totem, dan berkata pada dirinya sendiri, totem suku terbesar di era ketidaktahuan manusia, Tuan Situ yang mengaku terjebak oleh orang-orang, orang ini tidak akan, setengah jalan, keluar, atau apakah perancang tata letak yang telah dihilangkan. Hanya saja, bagaimana dia disegel di neraka ke-12? Menurut levelnya, bahkan jika dia disegel, aku takut dia akan langsung masuk ke neraka paling bawah. Ngomong-ngomong, sepertinya dia telah tidur di tanah, tidak disegel di sini, yang aneh. Bagaimana tempat tidurnya menjadi neraka ke-12? Petik 2. Chen Nan penuh keraguan. Tetapi pada saat ini, zona gelap di kejauhan tiba-tiba mendengar semburan fluktuasi energi, dan suara Long Yin dan Feng Ming samar-samar datang. Oh, ini Xiao Douding dan Xiao Bu yang memerintahkan mereka. Mereka pasti telah bertemu zombie mayat hidup itu. Ayo cepat untuk mendukungnya. Zijin Shenlong terbang terlebih dahulu. Chen Nan meraih tengkorak dan naik ke udara. Terbang keluar lebih dari 10 mil, Anda dapat melihat Phoenix berwarna-warni terbang di langit, dikelilingi oleh nyala api, sebuah zombie dengan sayap kelelawar melarikan diri dengan ketakutan di udara, dengan teriakan menusuk, dalam hati yang tak berperasaan ditutupi oleh sihir api, banyak zombie bersayap yang dibakar menjadi abu atau dibakar. Di sisi lain, bayi naga tidak menunjukkan tubuhnya, masih hanya satu kaki panjangnya, terbang seperti kilat di udara, dan mulutnya juga meludahkan api keemasan, banyak monster yang terbakar ke udara. Zijin Shenlong merasa malu dan menghela nafas, saya benar-benar bingung. Mayat tua ini hanya karena fakta bahwa mereka terlalu tua dan telah mengumpulkan keluhan yang tak ada habisnya, sehingga tubuh mereka telah menjadi tubuh yang tidak bisa dihancurkan oleh Raja Kong. Tetapi mereka tidak zombie yang dikorbankan oleh mayat-mayat, mereka memiliki kelemahan fatal, karena mereka adalah makhluk mayat hidup murni, dan mereka paling takut pada mantra suci. Cukup, api bawaan sudah cukup untuk membunuh mereka. Pikirkan itu, lempar naga. Petik 2. Mendengar kata-kata Zijin Shenlong, Chen Nan tidak hanya diam-diam mengucapkan lidahnya, tetapi zombie di sini sangat panjang, itu benar-benar dapat membuat orang terpana, jika mereka dikejar oleh mayat, mereka dapat menyapu seluruh dunia kultivasi. Ini semua mayat aneh lapar. Kalian akhirnya ada di sini, datang dan bantu aku takut. Phoenix kecil berteriak dengan takut-takut, tetapi ada lebih banyak zombie yang dinyalakan oleh api di udara dan jatuh. Dengan bantuan api ilahi Little Phoenix, Anda dapat dengan jelas melihat adegan di dekatnya. Anda dapat melihat bahwa ada hampir 100 kepala zombie berambut putih dan zombie berambut merah dengan sayap kelelawar di udara. Sementara ada hampir 1000 zombie dan mayat tanpa sayap kelelawar di tanah. Ada pasukan tanpa tulang yang tak terhitung jumlahnya. Putih besar, ini adalah
Pasukan besar kematian. Zijin Shenlong berlari ke tanah dengan ekor berayun besar, dan Zijin Shenhuo muntah dengan keras di mulutnya, tulang-tulangnya hancur, mayat-mayat melarikan diri, dan zombie melompat. Naga bajingan itu menukik dengan cara berputar-putar, tiba-tiba membunuh makhluk-makhluk mayat hidup di tanah dan memutar kuda, dan segera membiarkan bajingan tua itu melambung ke langit, dan dia benar-benar menghembuskan napas. Oh, Paman Long ada di sini lagi. Tubuh naga ungu emas setinggi 30 kaki, yang berkobar-kobar di seluruh api ungu emas, bergegas menuju zombie berambut putih dan mayat berambut merah, itu seperti seekor harimau yang memasuki kawanan domba. Matahari pada umumnya terang, dan asap cahaya naik perlahan-lahan menghilang. Tetapi pada saat ini, fluktuasi spiritual yang kuat dan ekstrim tiba-tiba datang dari jauh, dan suara dingin dan dingin terdengar di jantung Chenan dan beberapa dewa dan binatang. Sungguh pengorbanan yang bagus. Saya ingin menikmatinya. Petik 2. Dalam sekejap mata, bunyi datang ke depan langit, dan langit penuh darah seperti yang digambarkan oleh tengkorak dan tengkorak, totem barat benar-benar kepala manusia, tubuh ular, dengan 3 mata, tubuh iblis, dan seluruh tubuh terpesona. Redrao melukis Chenan sekaligus, dan dengan cepat menarik ekor ke arahnya, dan celah besar tiba-tiba muncul di angkasa. Chenan terkejut dan bergegas ke samping. Namun, Redraon adalah totem legendaris dari Tanah Barat. Apakah mudah bersama generasinya? Ekor panjang ular itu tiba-tiba melonjak, dan kemudian melilit pinggang Chenan seperti kilat. Tidak peduli bagaimana Chenan menghindarinya, ekor ular itu seperti hantu yang dimiliki, seolah-olah itu bisa mengendalikan waktu dan ruang, dan itu hanya melilit pinggang Chenan dalam sekejap. Tiba-tiba, dia merasa organ-organ dalamnya mendidih, dan semua organ di perutnya sepertinya telah hancur. Redrao menembakkan 2 ounce darah di matanya, dan pola sihir di tubuhnya juga menunjukkan cahaya aneh, seluruh orang tampak sangat aneh, dan tidak ada dewa legendaris sama sekali. Sekarang dia seperti orang lapar. Serigala biru bertemu dengan keserakahan umum domba gemuk Anda akan menjadi bagian dari kekuatan spiritual saya, dan saya akan mengingat Anda. Suara situ totem Redrao sangat dingin. Dia mengencangkan ekornya yang panjang dengan keras, dan darah pada akhirnya bersinar, dan dia akan membunuh Chen Nan dalam sekejap. Namun, pada saat ini, pinggang Chen Nan bersinar ringan, dan kecemerlangan emas dan hitam menyebar seperti gelombang air di pinggangnya, melawan pengetahuan Redrao. Situ totem seperti disengat kalajengking, dan dengan cepat melepaskan ekor panjang. Dia menatap pinggang Chen Nan, sedikit geram, dan akhirnya tersenyum jahat. Ini menarik, apakah itu karena seseorang telah mengatur permainan? Biarkan Anda menggadaikan untuk menguji saya. Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Chen Nan menarik napas dalam-dalam, dan rasa sakit di pinggang dan perut perlahan menghilang. Baru kemudian dia merasakan napas kematian, dan itu hampir tercekik menjadi 2. Hancurkan si pembunuh. Hari ini aku akan melihat apakah ada trik masa depan yang menungguku. Mata turtle barat totem Raidu menyala, 2 pedang berdarah kental, dan dengan cepat mengecam siang Chenan. Pada saat ini, Chenan merasakan demam di tangan kiri dan kanannya, tangan kirinya sama gelapnya dengan tinta, dan tangan kanannya berkilau dengan cahaya keemasan. Dia merasa tangannya tampak mengandung kekuatan yang tak terbatas, dan dia mengangkat tangannya dan meraihnya ke arah 2 pedang berdarah. Dentang-dentang, bum-bum-bum, suara logam yang menyerang dan suara logam yang pecah terdengar hampir bersamaan. Excalibur yang berwarna darah berubah dari 2 mata situ. Totem ditangkap oleh tangan Chen Nan dan patah. Kilau darah di udara melintas, dan totem Redrao Barat bahkan memotong ruang dan menghilang langsung dari tempat itu, lalu tiba-tiba muncul di depan Chen Nan, dan tangannya ditarik dengan keras ke jantungnya. Kilau darah di udara melintas, dan totem Redrao Barat bahkan memotong ruang itu dan menghilang langsung dari tempat itu, lalu tiba-tiba muncul di depan Chen Nan, dan tangannya ditarik dengan keras ke jantungnya. Melewati ruang angkasa, kecepatan ini terlalu cepat, Chenan sepenuhnya mengandalkan naluri bertarung dan mengayunkan tinjunya dan menghancurkannya, bertabrakan dengan cakar Redrao. Dalam dentang logam, ruang di mana kepalan tangan dan cakar saling bertabrakan langsung hancur, Chen Nan terkejut, dan Redrao masih di tempat, memandang Chen Nan sambil menyeringai, berkata, ya, tubuh itu luar biasa kekuatan hatiku benar-benar menggerakkanku. Petik 2. Chen Nan seperti musuh, dan roh itu bersatu, menatap totem ini. Tangannya mati rasa untuk sementara waktu, jika bukan karena kekuatan emas dan hitam, tangannya mungkin telah sepenuhnya dihapus, dan pihak lain jauh lebih kuat darinya. Berpikir tentang pengalaman kebangkitan Chen Nan, ia bertempur sepanjang jalan dan berada di bawah bayang-bayang pedang dan pedang sepanjang hari. Dunia biasa hampir tak terkalahkan, tetapi begitu ia memasuki bidang alam yang sangat besar, tuan baru muncul lagi. Dia mengerti bahwa tidak ada yang namanya tak terkalahkan di dunia ini, ketika seseorang merasa kesepian dan tak tertandingi, itu hanya emosi di bidang tertentu. Dalam arti tertentu, level orang ini tidak cukup. Jika dia bisa memasuki bidang baru, dia akan menemukan dunia ini terlalu besar. Sekarang Chen Nan telah memasuki ranah mendalam realem, ia setara dengan memulai dengan pendatang baru. Lawan kuat yang tidak diketahui membuatnya sulit untuk memperkirakan, dan orang-orang yang ia temui seringkali merupakan beberapa puncak. Setelah Afterimage berdarah melintas, Redrao dengan cepat datang ke belakang Chenan, tangannya berputar ke lehernya, mata Chenan tidak bisa mengimbangi kecepatannya, Afterimage masih berhenti di depannya, tetapi musuh tubuh aslinya sudah ada di punggungnya.
Ada embusan angin sejuk di punggungnya, dan naluri bertarung mendorongnya untuk dengan cepat menerobos dunia batin, dan dengan kuas, ia melintas ke dunianya sendiri yang kecil. Tangan Redrao jatuh ke dunia batin Chenan. Dia tidak berharap bahwa pihak lain akan lolos dari pukulan fatal dengan cara ini. Dia sedikit terkejut ketika pihak lain sudah membuat dunia batinnya sendiri, tetapi dia segera tertawa lagi dan berkata, ya, benar-benar membuat dunia batinnya sendiri, sangat baik dan sangat kuat. Yah, aku di sini saya merasakan napas yang akrab di sini, Anda tampaknya memiliki latar belakang keluarga yang baik. Petik 2. Chen Nan dengan cepat bergegas keluar dari dunia batinnya, dia tidak ingin memprovokasi api, sejauh budidaya lawan terkait, sama sekali tidak ada masalah dalam meledakkan dunia batinnya, jika dia mati seperti itu, dia hanya akan bunuh diri. Dia melirik telapak tangan emas dan hitam, mengepalkan tinjunya, dan menatap Redrao. Hei, sangat menarik melihatmu. Aku memutuskan untuk melemaskan otot dan tulangku, dan akhirnya mengambil kekuatan jiwamu. Sikat totem situ muncul di sisi kiri Chenan, dan sebuah telapak tangan memotong lehernya, Chenan terburu-buru untuk memblokir. Ledakan. Chen Nan mundur dengan tinju. Namun, Redrao lebih cepat, dan telah datang di belakangnya terlebih dahulu, mengibaskan ekornya dan menariknya. Ledakan. Chen Nan dipompa pergi, tetapi kemudian dia menemukan bahwa kekuatan emas dan hitam tersebar di seluruh telapak tangannya, yang telah menyebar ke seluruh tubuhnya, membuatnya setengah hitam dan suram. Dan setengah lainnya emas dan suci. Dia tertegun dan hampir pingsan, seperti apa rupanya. Jelek sekali. Tidak ada keraguan bahwa kekuatan Taiji dapat melahap para dewa dan dewa, tetapi mengapa itu tidak muncul? Sebaliknya, mereka menyebar untuk membentuk dua kekuatan pelindung di tubuhnya, yang membuat Chen Nan bingung. Ledakan. Chen Nan terpesona oleh pukulan. Bentak. Damping kuat, Chen Nan sekali lagi terbang. Tanpa perlindungan kekuatan emas dan hitam, Chen Nan mungkin sudah menghancurkan tulangnya. Apakah Anda sangat mampu? Saya selalu merasa bahwa Anda memiliki potensi besar, tetapi saya sangat buruk, saya tidak bisa menahan diri untuk tidak bertarung. Kata West Totem Redrao sinis. Chen Nan menjawab serangan balik, apa yang bisa kamu tarik? Jika kita adalah orang-orang dengan usia yang sama, aku bisa mengalahkanmu. Kamu bahkan tidak mengenal ibumu. Kamu telah berlatih begitu lama, sekarang bahkan bagaimana dengan mengalahkan saya, apa yang pantas diperlihatkan. Anda belum dihitung, meterai ada di sini, pengganggu dan ketakutan, pecundang yang benar sendiri. Petik 2. Kata-kata ini sepertinya menangkap sakit kaki Redrao, dan dia meraung dengan marah, siapa yang bisa menyegelku? Ini duniaku sendiri. Neraka ke-12 di mulutmu adalah dunia yang aku ciptakan. Itu hanya digunakan oleh orang-orang yang tidak tahu malu ketika saya sedang tidur. Petik 2. Ledakan. Bentak. Titik. Setelah Chen Nan ditampar dengan telapak tangan dan ekor ular, terlepas dari perlindungan kekuatan emas dan hitam, ia masih menderita banyak cedera internal, dan sudut mulutnya dipenuhi dengan darah. Pada saat ini, Zijin Shenlong, Baby Dragon, dan Little Phoenix memecahkan sebagian besar zombie dan mayat ketika Chen Nan dipukul berulang kali, mereka dengan cepat datang untuk membantu. Namun, meskipun binatang berkepala 3 dapat digunakan untuk memanggil angin dan hujan di luar, itu tidak cukup untuk melihat di depan situ totem, dan sulit untuk menyakiti Redrao dengan perbaikan mereka. Setelah hanya beberapa perkelahian, 3 binatang berkepala 3 dipukul satu persatu. Jika bukan karena Redrao mereka tidak ingin membunuh mereka, aku takut mereka sudah membunuh mereka. Chen Nan tidak mundur. Dia mengerti bahwa meskipun totem barat tertidur lama karena perhitungan, yang membuatnya boros dalam kultivasi, dia, bagaimanapun, adalah dewa totem dalam ketidaktahuan wilayah barat, kebanyakan pada usia yang sama dengan wanita di Jaderui orang, kekuatan asli masih cukup untuk membuat orang melihat ke atas. Chen Nan membuka dunia batin dan memegang pohon dewa bumi di tangannya. Dia ingin meminjam kekuatan senjata suci, tetapi dia tidak berani menempatkan Redrao ke dunia batinnya, jadi dia hanya bisa memegang pohon dewa dan berdiri. Di pintu keluar dari dunia kecil, dengan dingin berkata, kamu datang padaku. Ruidelao menyipitkan matanya dan menatap pohon dewa hijau, yang berubah menjadi setinggi 1 meter dan dipegang di tangan Chenan, dan mengangguk, berkata, tidak heran aku merasakan napas yang familiar, sangat bagus, sangat bagus. Dia bergegas dengan cepat, telapak tangannya lurus ke Chenan, ujungnya yang tajam dan berdarah sangat kuat. Chenan memegang tanah untuk bertemu pohon dewa, dan lampu hijau sangat terang. Itu langsung menerangi lapisan ke-12 neraka-neraka. Layak untuk menjadi senjata suci yang telah diturunkan dari zaman kuno hingga saat ini, menghalangi telapak tangan Redrao. Dia terbang keluar. Berarti, Redrao tersapu, merasa wajahnya tidak bisa digantung, dan dengan keras, dia menerobos ruang dan langsung masuk ke dunia batin Chen Nan terkejut. Baby Dragon, Little Phoenix, dan Zijin Shenlong juga tahu bahwa Chen Nan dalam bahaya. Jika mereka menghancurkan langit dan bumi secara langsung oleh pihak lain, dia pasti akan mati karena tulang, dan binatang berkepala 3 bergegas masuk. Namun, pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi, kekuatan emas dan hitam di tubuh Chenan tiba-tiba seperti gelombang air, dengan cepat berkumpul di dantiannya, dan kemudian cahaya menyala, bola emas dan hitam bergegas keluar, Taichi sosok iblis muncul kembali. Pada saat yang sama, Dingdi Sensu naik ke langit dan berubah menjadi sensu yang menjulang tinggi, menentang jalan totem barat, dan gunung dewa yang dibentuk oleh 2 fragmen perisai kuno yang terletak di zona kacau juga naik.
Bergegas ke Redrao. Yang paling mengejutkan saya adalah baju besi basaltik pada naga bajingan berubah menjadi kura-kura dan terbang ke langit, dan juga bergegas menuju Redrao. Naga bajingan melolong untuk sementara waktu. Pohon bumi yang menjulang tinggi, gunung yang tinggi, dan kura-kura basal besar yang berubah menjadi 30 kaki, mengelilingi Redrao dari 4 arah, dan sosok setan Dewa Taiji bergegas langsung ke lingkaran yang melingkari, dan situ totem berhadapan. Chen Nan benar-benar kagum, saya tidak pernah berpikir bahwa beberapa senjata suci dapat secara mandiri membela musuh. Jelas mereka semua memiliki kerohanian. Sosok dewa dan iblis Taiji bahkan lebih layak untuk refleksi yang mendalam. Tampaknya memang sengaja lemah pada awalnya. Sekarang kami telah mengomunikasikan beberapa pembantu dan siap untuk sepenuhnya memblokir totem barat. Aku mengandalkan, bajingan itu tahu seni bela diri, dan tidak ada yang bisa menolaknya. Kura-kura tua itu akan terbang, dan totem harus menamparkan. Zijin Shenlong berseru, kura-kura tua sialan ini membuatku membawanya setiap hari, dan aku belum pernah melihatnya bergerak. Momen kunci sebenarnya diseret ke langit, itu benar-benar kura-kura. Petik 2. Meskipun Baby Dragon bergumam dalam bisikan, Chen Nan masih mendengar kata-kata dengan jelas, totem situ. Ingin menangkap sup. Tiba-tiba dia terdiam. Pada saat ini, Dingdi Sensu, Xuanwu Turtle, dan dua sensan tiba-tiba meledak menjadi cahaya yang luar biasa, dan topeng cahaya besar dengan cepat terbentuk, menutupi situ totem di dalamnya. Sosok setan Dewa Taiji juga mulai berputar di sekitar Redrao, dan pada saat itu West Totem Redrao akhirnya menunjukkan warna hikmat, tidak lagi begitu biasa. Sepertinya beberapa benda suci dari benua peri pada waktu itu, oh, aku ingat, sekarang dua benua terhubung bersama. Redrao berkata pada dirinya sendiri. Pada saat ini, sosok setan Dewa Taiji berputar lebih cepat, dan kemudian sebuah lubang hitam tiba-tiba muncul di depannya, lubang hitam dengan cepat menelan menuju Redrao. Wajah Redrao berubah, dan ada teriakan panjang di langit, rambut merah darah berkibar, pola sihir di tubuhnya bersinar dengan cahaya aneh, dan mata vertikal ketiga di dahinya menembakkan cahaya keemasan. Terlepas dari dukungan beberapa benda suci dari pohon Dewa Bumi, fluktuasi besar kekuatan spiritual masih keluar melalui topeng cahaya, dan dunia batin Cenan dan bumi berkibar dengan keras. Dapat dibayangkan bahwa jika tidak ada beberapa benda suci yang membatasi ruang itu, langit dan bumi bagian dalam Cenan tidak dapat memikul kekuatan sebesar ini sama sekali. Totem barat layak menjadi dewa yang muncul lebih awal daripada para dewa langit dan bumi. Pintu keluar Neitian di Cenan tidak ditutup. Di tanah di lantai 12 neraka, tengkorak Gusi melihat pemandangan di dalam dengan terkejut, dan fluktuasi mentalnya sangat dahsyat. Mata suci totem terbuka, ya Tuhan, mata totem legendaris yang dapat menghancurkan segala sesuatu di dunia.